datang kembali di Airplay, di mana kita akan merecap berita-berita olahraga dan sepak bola yang terjadi di akhir pekan. Bersama saya, Paulo Di Bola. Indonesia berhasil ke perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia setelah berhasil membungkam Yordania dengan skor fantastis 4-1. Indonesia berhasil mencetak 5 gol. Ya, 4 gol ke gawang Yordania dan 1 gol ke gawang sendiri. Tapi tidak masalah, yang penting 3 poin yang membawa Indonesia mencetak sejarah. Gol Indonesia dicetak oleh 3 pemain, yakni 2 gol dari Marcelino Ferdinand, 1 gol dari Witan Sulaiman, dan 1 gol lagi dicetak oleh Titan Komang. Sementara 1 gol Yordania merupakan gol bunuh diri dari Justin Hapner. Ini mungkin karena Justin Hapner lagi terbiasa main sama orang-orang Jepang di klub barunya. Secara data permainan, Indonesia bisa dibilang cukup bagus dengan 53% penguasaan bola. Nah, 20 tembakan yang dilakukan, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan 4 gol berhasil tercipta. Hasil yang cukup impresif, bukan? Dengan begini, prestasi Sinteyong bersama Indonesia bertambah. Karena sejauh ini STY sudah membawa Indonesia ke runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, lolos Piala Asia U20 2023, runner-up Piala AFF U23 tahun 2023, lolos Piala Asia U23 tahun 2024, lolos 6 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, dan lolos kuarter final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya juga. Dan Sinteyong masih bisa membuat kita lolos Piala Asia 2027 juga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selanjutnya, jika Indonesia berhasil masuk 4 besar, maka peluang baru lagi terbuka, yakni kita akan bermain di Olimpiade Paris 2024. Maka dari itu, saran dari saya, jangan perpanjang kontrak Sinteyong. Ya, kalian tidak salah dengar, jangan perpanjang kontrak Sinteyong. Tapi maksud saya, jangan perpanjang kontrak Sinteyong sampai 2027 doang. Perpanjang lagi 2030, 2034. Piala Dunia masih banyak. Masih banyak event dunia yang bisa kita ikutin. Dan sampai sejauh ini, Sinteyong adalah jawabannya. Kalau bisa Sinteyong sampai Indonesia emas pun masih Sinteyong. Oke, kita pindah ke tanah Inggris di mana Manchester United berhasil mengalahkan City lewat adu penalti untuk ke final FA Cup. Tapi ini Coventry City yang berhasil memaksa MU ke adu penalti. Karena Manchester City sudah lebih dulu lolos ke final setelah mengalahkan Chelsea 1-0. Manchester United lebih memilih bermain 120 menit ketimbang waktu normal. Pasalnya MU sudah unggul 3 gol lebih dahulu lewat McTominay, Harry Maguire, dan Bruno Fernandes. Unggul 3 gol harusnya sudah bisa dibilang pertandingan selesai untuk Coventry City. Namun dengan semangat juang dan untuk para pendukung yang sudah datang ke Wembley, Coventry City, seperti dalam misi yang tidak mungkin, berhasil mengejar ketertinggalan di 20 menit akhir waktu normal lewat gol Sims di menit 71. Dan 8 menit kemudian, Callum O'Hare kembali membakar semangat harapan setelah bola yang ia tendang memantul dari punggung Aaron Wan-Bissaka ke gawang Manchester United. Dan rasanya hari buruk Wan-Bissaka berlanjut setelah bola menyentuh tangannya yang berbuah penalti untuk Coventry City yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Kang Haji Wright. Tapi ini namanya Haji Wright ya, bukan Pak Haji. Jadi bukan gelar Haji, emang namanya Haji. Lanjut ke babak extra time, sebenarnya Coventry berhasil menyerangkan gol ke gawang Manchester United di menit 120. Namun akhirnya dianulir setelah VAR menyatakan offside. Kalau dilihat ini offside yang sangat tipis, tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ini kayaknya hanya kalah ukuran sepatu, apa potong kuku kaki, apa jempol, apa posisi kaki gimana? Ini tipis banget. Tapi kalau menurut kalian ini offside atau enggak? Coba tulis kolom komen ya tapi. Akhirnya sampai ke babak adu penalti dan Rasmus Højlund berhasil menjadi penentu kemenangan juga berakhirnya mimpi Coventry City ke final FA Cup musim ini. Tapi perjalanannya patut diapresiasi untuk Coventry City. Salut. Mungkin kata-kata yang tepat untuk MU lebih ke kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Bisa-bisanya loh, udah unggul 3-0, tinggal ya main aman atau bagaimana lah. Malah kekejar 3 gol, jadi 3 sama. Dengan hasil ini, Manchester United jadi tim pertama yang masuk ke final FA Cup lewat adu penalti di 2 musim berturut setelah musim sebelumnya mengalahkan Brighton dengan cara yang sama. Selanjutnya kita ke El Clasico yang memiliki raja baru, Jude Bellingham. Jude Bellingham menjadi pencetak gol penentu kemenangan pada El Clasico kali ini dengan skor 3-2 di Santiago Bernabeu. Barcelona berhasil unggul 2 kali pada laga ini, namun ada Vinicius Junior dan Lucas Vazquez berhasil menyamakan kedudukan. Dan di usia yang baru 20 tahun, Bellingham berhasil menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 2 El Clasico pertamanya di La Liga untuk Real Madrid setelah Ruud van Nistelrooy pada tahun 2007. Dan dengan begitu, Jude juga menjadi pemain ketiga setelah Van Nistelrooy dan Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak gol di El Clasico untuk Real Madrid dalam musim yang sama di La Liga. Sempat ada momen di mana Lamine Yamal mencungkil bola ke gawang Real Madrid di menit ke-28 namun dianulir setelah VAR menyatakan bola tidak berhasil masuk sepenuhnya. Dan yang jadi pertanyaan,
Dan yang jadi pertanyaan, kenapa La Liga tidak punya teknologi garis gawang atau goal line technology? Biasanya singkatannya GLT. Padahal secara sejarah Premier League jadi yang pertama menggunakan teknologi ini di tahun 2014 dan diikuti oleh Bundesliga, Ligue 1, Serie A, dan Eredivisie di 2015. Jadi udah pada pakai, tapi La Liga belum juga sampai sekarang. Dan kabarnya La Liga nggak mau keluar duit sekitar 3 juta euro apa pounds, kayaknya 3 juta euro untuk teknologi tersebut. Padahal harusnya kayaknya mampu-mampu aja deh La Liga. Kalau menurut kalian gimana? Oke, segitu aja berita hari ini. Sampai bertemu di Airplay selanjutnya. Let's go!